Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Saputra. Saya di sini akan membahas tentang apa itu OSI model dan TCP/IP beserta cara kerja dan perbedaannya. Apa itu OSI model? OSI model atau OSI layer adalah model referensi yang menggambarkan bagaimana informasi dari aplikasi perangkat lunak di satu komputer bergerak melalui media fisik ke aplikasi perangkat lunak di komputer lain. OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1977. Tujuannya adalah sebagai seperangkat standar desain untuk memandu vendor atau teknisi, sehingga komunikasi digital dan perangkat lunak yang mereka rancang dapat saling berkomunikasi. Secara singkatnya, dengan OSI layer, pengguna bisa dengan mudah mengirimkan pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya, misalnya mengirimkan sebuah email. Model Open System Interconnection atau OSI membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan, yaitu Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Untuk memahami lapisan OSI, mari kita pelajari lapisannya satu persatu. Pada layer paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Opera. Berikutnya ada presentation layer. Untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Data akan dikonvensikan menjadi bilangan biner, kemudian dienkripsikan agar terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Kemudian ada transport layer, berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampai dengan baik. Kemudian network layer. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Terus ada data link layer. Tugas dari lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang disebut dengan frame. Contoh penerapannya adalah Media Access Control atau MAC dan Logical Link Control atau LLC. Lapisan terakhir sekaligus lapisan paling bawah pada OSI model adalah Physical Layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencangkup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Berikut adalah protokol-protokol yang digunakan di setiap layer, mulai dari yang paling bawah ada physical layer dengan protokol berupa kabel, kartu jaringan, dan hub. Selanjutnya ada data link layer dengan protokol MAC, address, dan switch. Kemudian network layer dengan protokol IP address
dan router. Setelah itu ada transport layer dengan protokol TCP/IP, UDP, dan nomor port. Lalu ada session layer dengan protokol start and stop session. Sesudah itu ada presentation layer dengan protokol format data enkripsi. Dan yang paling atas ada application layer dengan contoh protokol berupa SMTP, FTP, dan Telnet. Cara kerja OSI model. Untuk cara kerja OSI layer terbagi di perangkat pengiriman maupun perangkat penerima. Maksudnya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer atau lapisan 1 sampai 7 sebelum sampai ke perangkat penerima. Data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Nah, sudah tahu kan apa itu OSI layer dan cara kerjanya? Selanjutnya kita akan bahas tentang TCP/IP. TCP/IP, apa bedanya dengan OSI model? Secara singkat, TCP/IP dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan internet, sehingga proses pertukaran data bisa terjadi. Ini adalah model TCP/IP versi asli atau versi yang terdahulu. Berikut adalah perbandingan antara versi lama dan versi terbaru yang dirancang dengan sangat baik. 1. Lapisan berganti nama dan 1 lapisan tambahan. Lapisan link telah dipecah menjadi data link dan fisikal, dan lapisan internet telah berganti nama menjadi lapisan jaringan. Pada TCP/IP, lapisan aplikasi memiliki protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan SNMP. Pada lapisan transport memiliki tugas memelihara komunikasi antar perangkat di seluruh jaringan, dan yang bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi tersebut adalah protokol TCP dan UDP. Pada lapisan network atau jaringan, kita memiliki Internet Protocol atau IP router juga beroperasi pada lapisan ini. Lapisan data link berisi switch dan Ethernet, dan physical layer yang terdiri dari perangkat dalam jaringan. Lapisan fisik ini dapat kita rasakan dengan menyentuhnya, contohnya seperti kabelan atau kartu jaringan. Cara kerja TCP/IP. Pada saat kita mengirim data, setiap lapisan akan menambahkan sedikit informasi sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini dinamakan enkapsulasi. Pada saat mencapai lapisan fisik, data ditransmisikan ke perangkat penerima. Perangkat penerima kemudian mulai mendekapsulasi data. Hal ini mirip dengan cara kerja OSI layer yang tadi, tetapi dengan layer yang berbeda yang sudah disederhanakan. Jadi pada dasarnya OSI layer sama TCP/IP itu cara kerjanya tidak beda jauh. Perbedaan TCP/IP dan OSI model. OSI layer memiliki 7 buah layer, sedangkan TCP/IP memiliki 5 layer untuk versi update dan 4 untuk versi asli. TCP/IP layer ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan OSI layer adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP/IP layer pada bagian teratasnya hanya menggunakan satu layer, yaitu application layer. Fun fact, pada kenyataannya TCP/IP lah yang banyak digunakan dibandingkan dengan OSI layer. TCP
IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. TCP/IP ini tidak berkepemilikan, maka dari itu boleh digunakan dan dimodifikasi oleh siapapun sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya. TCP/IP ini kompatibel dengan semua sistem operasi perangkat keras. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai OSI model dan TCP/IP dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam kata-kata maupun ilustrasi ataupun cara penyampaian yang salah. Karena saya masih pemula dan hanya manusia biasa. Saya Desta Saputra, izin pamit. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.